Aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kompetensi sosial emosional oleh calon guru penggerak Regina Sumarau dari SMP Negeri 4 Tondano, Kabupaten Minahasa. Pembelajaran jarak jauh sinkron menggunakan Google Meet dan asinkron menggunakan Google Classroom. Selamat pagi semuanya, kita akan memulaikan pembelajaran jarak jauh seni budaya di saat ini. Dan sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, kita akan mengawali dengan doa dan mohon kesediaan dari Butet untuk menuntun dalam doa pembukaan ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran seni budaya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namun sebelum itu, saya akan memimpin doa menurut agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan yang dikasihi anak-anak-Mu, datang mengucap syukur dan berterima kasih untuk-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan memulaikan pembelajaran seni budaya. Kiranya Engkau menuntun dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan segala baik. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih Butet. Dan saat ini Ibu mau cek kehadiran dulu. Ibu mau cek kehadiran ya untuk kelas 9A. Aurelego. Ada Bu. Chelsea Tumonggor. Kanisa Mangala. Christian Kolondam. Dikirim Pak Ibu, tetapi Ibu juga akan screenshot nama-nama yang hadir ini sebagai perbandingan ya, absen dari kalian yang sudah dikirim di lewat WA maupun data kepada Ibu. Jadi tolong sekali lagi, kelas 9A Moses, 9B Mary, 9C Nadine. Jadi nanti langsung di WA pribadi kepada Ibu. Oke, kita akan pada pertemuan ini Ibu akan mengecek kembali apakah kalian masih mengingat materi kita di minggu yang lalu tentang bernyanyi lagu populer ya, bernyanyi lagu populer. Ada yang masih tahu bernyanyi lagu populer, jenis-jenis lagu populer yang ada di Indonesia apa-apa saja? Siapa yang bisa? Lagu pop, lagu jazz, lagu rock, dan dangdut. Dangdut. Oke. Bagus. Jadi semua paham ya, masih ingat pembelajaran yang lalu. Jadi jenis-jenis lagu populer yang ada di Indonesia, ada lagu pop, ada lagu jazz, lagu dangdut, lagu rock ya. Itu jenis-jenis lagu dan masing-masing punya ciri khas tersendiri. Ibu rasa kalian sudah paham semua, dan juga ada tugas-tugas yang lalu yang sudah diberikan, kalian mencari di Google ya, siapa-siapa penyanyi pop, siapa-siapa penyanyi rock, jazz dan juga dangdut. Kalian sudah buat itu tabel. Nanti sebentar kalian akan kirimkan di Google Classroom. Ibu akan buat tempat untuk pengiriman, dan tugas-tugas yang lalu yang sudah kalian kerjakan lewat Google Meet, kalian akan kirim di situ. Selanjutnya masuk di materi pokok dengan menayangkan video pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Materi kita saat ini ensemble lagu populer. Tujuannya adalah yang pertama kalian memahami jenis musik ensemble, selanjutnya kalian melakukan latihan musik ensemble. Dalam hal ini kalian akan berlatih suling recorder, baik secara bersama-sama maupun perorangan. Selanjutnya kalian akan memperagakan atau mempraktekkan musik ensemble dengan menggunakan suling recorder, baik secara bersama-sama ataupun perorangan. Pengertian ensemble berasal dari kata ensemble dari Prancis yang berarti bersama-sama, sehingga musik ensemble dapat diartikan yaitu sebuah pertunjukan musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan
menggunakan lebih dari satu alat musik, baik yang sejenis maupun yang campuran. Jenis-jenis ensemble. Ensemble sejenis yaitu bentuk penyajian yang menggunakan alat musik sejenis. Contoh, ensemble recorder. Semuanya menggunakan alat musik recorder. Ensemble campuran, yaitu bentuk penyajian musik ensemble yang menggunakan beberapa jenis alat musik atau beraneka ragam. Contoh, recorder, pianika, gitar, kastanyet, tamborin, dan lain-lain. Saat ini Ibu akan menunjukkan kepada kalian cara bermain suling recorder dalam tangga nada C mayor. Jadi cara memegang suling, jadi suling kan seperti ini. Di belakang ini ada lubang, itu kalian tutup dengan ibu jari. Ya, seperti ini ditutup. Dan untuk tangan kiri mulai dari telunjuk kalian menutup lubang yang pertama. Selanjutnya jari tengah lubang kedua dan jari manis lubang yang ketiga, seperti ini. Jadi tangan kiri yang di atas. Selanjutnya untuk tangan kanan kita mulai dari jari telunjuk, ya. Selanjutnya ini, dan yang terakhir kelingking menutup lubang yang terakhir. Seperti ini tampilannya, dan dipastikan semua lubang itu tertutup dengan rapi, tertutup dengan full ya. Tidak bisa ada yang terbuka sedikit karena nanti akan mempengaruhi bunyi dari suara suling recorder. Nah, ini untuk nada dasar C, yang ini kalau ditutup semua itu C. C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, do tinggi ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do-nya ditutup ya untuk yang kedua dan tiupnya lebih kuat. Seperti ini. Dan kalian bisa berulang-ulang sampai kalian lebih terampil untuk membunyikan. Karena kalau latihan suling recorder harus berulang-ulang dimainkan atau dilatih agar supaya bunyinya tidak akan fals. Seperti itu cara bermain suling recorder untuk nada dasar C mayor. Saat ini Ibu akan menunjukkan kepada kalian cara memainkan lagu, contoh lagu Esamokan Genangku. Kalian akan membuat tugas untuk materi ensemble musik populer saat ini. Ibu akan mencoba membuat dengan diferensiasi produk. Jadi ada siswa, kalian bisa memilih. Yang pertama, kalian memainkan salah satu lagu yang kalian kuasai, yang sudah kalian latih. Kalian buatkan video dengan memainkan salah satu lagu dengan menggunakan suling recorder. Selanjutnya, yang kedua, kalian bisa membuat video kalian sementara mempresentasikan materi ensemble musik populer. Dan yang ketiga, kalian bisa membuat clipping yang di dalamnya ada cara permainan atau teknik bermain suling recorder bersama dengan penjelasan materi musik ensemble. Untuk tugas dalam materi ini silakan kalian kirimkan di Google Classroom. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silakan menghubungi Ibu lewat WA.
sekarang kita masuk pada bagian refleksi. Nah, jikalau kalian merasa video pembelajaran ini menyenangkan, kalian bisa memberikan emoticon super atau love. Dan jikalau kalian tidak terlalu senang atau tidak menyenangkan, kalian bisa menggunakan emoticon jempol ke bawah. Demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Ibu berharap kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh seni budaya bersama Ibu Regina. Hasil diferensiasi produk sebagian siswa memainkan suling recorder, membuat video presentasi, dan membuat clipping seperti ini. Membacakan presentasi saya materi tentang ansambel sejenis dan ansambel campuran. Kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran ini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika peserta didik memilih tugas yang akan mereka kerjakan, artinya mereka sudah mengambil keputusan. Setelah mereka mengerjakan dan mengirimkan tugas, artinya mereka bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil. Sebelum saya merefleksikan aksi nyata yang sudah saya laksanakan, saya juga mau merefleksikan betapa saya sangat bahagia, sangat senang sekali ketika saya menjadi salah satu peserta pendidikan calon guru penggerak. Dari berbagai modul,
sampai modul 2 ini ada banyak materi yang saya dapatkan, itu membuat saya kembali lagi mendapatkan pencerahan. Ketika saya belajar modul-modul ini dengan berbagai materi yang didapatkan, saya kembali menyadari bahwa saya begitu banyak kekurangan dan saya harus banyak mengintrospeksi diri untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Karena pekerjaan sebagai seorang guru adalah pekerjaan yang mulia. Saya harus tahu persis latar belakang kehidupan siswa saya, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan, bahkan apa yang menjadi minat dan bakat dari siswa tersebut, sehingga saya sebagai guru harus memberikan pembimbingan, harus memberikan pengajaran kepada mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mendapatkan banyak sekali masukan, sehingga itu bisa saya terapkan dalam pembelajaran, dalam kegiatan di kelas saya. Saya boleh memanage kelas saya dengan pemetaan-pemetaan melalui kesiapan belajar, profil siswa, minat dan bakat, melalui strategi-strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Bahkan juga ketika dikaitkan dengan modul kompetensi sosial emosional, di situ saya kembali lagi diingatkan bahwa saya harus mengontrol emosi saya. Dalam kompetensi sosial emosional, di situ bagaimana kita bisa melatih mindfulness, berkesadaran penuh. Kita kembali lagi berada di titik rileks, menenangkan diri kita ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam emosi marah, bagaimana kita menggunakan teknik stop. Dan itu sangat memberikan masukan-masukan bagi saya. Saya kembali merefleksikan diri saya. Wah, luar biasa. Materi-materi yang didapat sangat luar biasa dan menggugah perasaan saya. Ketika saya ada dalam modul kompetensi sosial emosional, saya rasa itu tidak saja hanya saya pakai sebagai saya seorang guru mendampingi siswa, tetapi saya juga bisa menggunakan itu dalam kehidupan pribadi saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat. Itu sangat membantu saya secara pribadi. Dan ketika saya belajar materi-materi di setiap modul ini, materi berdiferensiasi, materi emosional, sosial emosional, saya banyak belajar. Saya harus introspeksi diri dan saya harus selalu terbuka menerima masukan, tapi juga saya harus berbagi dengan siapa saja, teristimewa juga dengan seluruh peserta didik saya. Dan refleksi bagi saya dalam aksi nyata ini, saya menggunakan diferensiasi produk. Rencana pembelajaran saya ini materinya adalah ensemble lagu populer. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, saya menggunakan tatap muka sinkron dengan menggunakan Google Meet dan asinkronnya menggunakan Google Classroom. Nah, saya di sini untuk rencana pembelajaran berdiferensiasi seperti biasanya di bagian awal ada pembukaan, doa pembukaan, ada juga kembali lagi mengingatkan materi yang lalu, dan selanjutnya untuk materi ensemble lagu populer di sini saya memberikan penayangan video pembelajaran yang sudah saya buat. Saya menayangkan kepada siswa. Di situ ada penjelasan tentang materi ensemble, tetapi juga ada cara memainkan suling recorder. Saya juga memberikan satu contoh membawakan lagu Esamokan dengan suling recorder. Nah, di sini saya menggunakan diferensiasi produk karena saya menyadari betul, bahkan kita semua juga sangat menyadari bahwa peserta didik kita ketika lahir pasti ada talenta-talenta yang berbeda yang sudah Tuhan anugerahkan. Sehingga pada awalnya saya memang agak waktu sebelum saya tahu ini pembelajaran berdiferensiasi, saya memang juga bagaimana ya, ada rasa
dalam pembelajaran saya merasa ada siswa kan yang sama sekali dia tidak bisa menyanyi, sama sekali dia tidak bisa bermain musik, sama sekali dia tidak bisa menggambar. Nah, itu akhirnya menjadi dilema juga buat saya. Tetapi setelah saya belajar diferensiasi, nah saya mulai ada pencerahan. Saya senang sekali dengan materi ini, sehingga saya saat ini memilih diferensiasi produk karena saya tidak bisa membimbing secara langsung hanya lewat pembelajaran jarak jauh. Dengan tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa memahami materi musik ensemble ini, tetapi juga nantinya siswa diharapkan bisa latihan dan bisa mempraktekkan suling recorder. Untuk itu saya memilih diferensiasi produk. Yang pertama, bagi siswa yang mampu untuk memainkan suling, mereka boleh memvideokan dan mengirimkannya di Google Classroom. Ada siswa juga bisa memilih, mereka bisa mempresentasikan materi ensemble musik populer. Sambil itu juga mereka bisa berlatih bikin video, ada skill tambahan juga. Dan mereka juga bisa memilih membuat clipping. Di dalamnya mereka bisa memberikan penjelasan, bisa diketik atau bisa juga ditulis tentang ensemble, materi ensemble lagu populer ya. Jadi saya menggunakan diferensiasi produk. Dan untuk kompetensi sosial emosional, saya memilih yang bertanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika mereka memilih produk mana yang mereka akan lakukan, mereka kerjakan. Ketika mereka memilih dan mereka menyelesaikan tugas, itu artinya mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ketika mereka mengambil keputusan, misalnya saya akan memainkan suling recorder. Ketika mereka berlatih, ketika mereka membuat video dan mengirimkan tugas kepada saya, itu artinya mereka punya tanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil. Dan dengan menggunakan diferensiasi produk seperti ini, saya merasakan ada perbedaan. Siswa-siswi enjoy dalam menjalankan tugas, mereka bisa memilih produk mana yang mereka kerjakan, dan saya juga sebagai guru tidak merasa terbeban dengan capaian dari siswa, tetapi tentunya harus ada indikator, dan saya juga berharap siswa-siswi saya tetap enjoy dalam pembelajaran seni budaya yang saya ajarkan. Itulah refleksi dari saya, kiranya juga boleh menginspirasi Bapak Ibu, tetapi juga boleh membawa selalu perubahan kepada kita semua dalam pembelajaran, membawa perubahan kepada diri saya pribadi dalam refleksi ini, tetapi juga boleh membawa perubahan, inspirasi kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video saya. Demikian, salam dan bahagia, guru penggerak merdeka belajar.